Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala thumma amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita masih berbicara tentang buku fikih masjid. Kita masuk ke bab berikutnya, yaitu hukum duduk dan tidur di masjid. Ini kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah bagi yang berhadas kecil, yaitu dia tidak berhadas kecil. Hadas kecil itu diantaranya adalah keluar angin, ya, kemudian BAB atau BAK, buang air kecil, buang air besar, tapi belum berwudu, ya, bukan hadas besar. Karena toharah itu adalah raf'u al-hadas wa izalatun najas. Itu definisi toharah, Pak, ya. Ini sebagai tambahan ini dalam pelajaran fikih, ya. At-taharatu wa raf'ul hadas. Toharah itu dalam bahasa fikihnya adalah raf'u al-hadas. Raf'u itu mengangkat hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah suatu sifat yang menyelimuti manusia sehingga orang itu tidak boleh sholat dan tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang, ya, seperti baca Al-Quran dan lain-lain. Itu hadas. Hadas itu nggak kelihatan. Hadas itu nggak kelihatan kan dia keadaan yang menyelimuti seseorang, jadi nggak kelihatan. Kayak orang keluar angin, kayak orang buang air kecil, buang air besar, itu hadas. Wa izalatu an-najas, wa izalatu an-najas, ya. Izalatu menghilangkan najis, itu toharoh, ya. Jadi mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Najis itu bukan hadas. Najis itu seperti air kencing manusia, air kencing kucing dan seterusnya, itu najis, kotoran. Itu cukup dihilangkan. Kadang-kadang ada orang yang sudah suci, sudah berwudu, tetapi di tangannya ada najis. Maka wajib menghilangkan najis, tidak harus mengulangi wudunya. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika sholat menggunakan sandal, karena waktu itu masjid Rasulullah SAW itu lantainya tanah, menggunakan sandal. Pada rakaat kedua atau rakaat ketiga, malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, di salah satu sandalmu ada najis, bukan hadas, najis. Maka kemudian beliau meletakkan sandal itu, melepas sandal itu di tengah sholat. Kemudian beliau melanjutkan sholat.
Artinya apa? Bahwa kalau orang sedang sholat, di tengah perjalanan sholat, di tengah sholat dia menemukan najis, maka segera najis itu dihilangkan tanpa harus membatalkan sholat. Maksudnya kita menggunakan baju, ya. Kemudian baju itu tiba-tiba dikencingin oleh anak, apa? Oh, cicak. Tidak harus cicak. Cicak itu binatang kecil, kotorannya dianggap sedikit sehingga tidak membatalkan sholat. Seperti juga kotoran nyamuk. Ada orang khawarij yang suka membunuh orang karena dianggap kafir, yang takfiri, itu menanyakan kepada salah seorang sahabat, apa hukumnya kalau sholat kemudian ada nyamuk dipukul, nyamuknya kemudian mati, darahnya mengenai tangannya. Al-Khawarij itu orang-orang yang salah pikir, ya, merasa dirinya benar dan ibadahnya oke, teliti banget dalam ibadah sholat, puasa, tetapi dia menggampangkan darah orang, suka bunuh orang, menuduh orang kafir, menuduh orang maksiat kafir. Ketika mereka menumpahkan darah manusia, tapi kemudian di satu sisi dia menanyakan darah nyamuk, maka sahabat itu mengatakan, kamu bertanya tentang darah nyamuk tapi nggak pernah bertanya tentang darah manusia. Walaupun dalam fikih memang perlu dibahas, tapi tidak sepenting kalau kita membahas darah manusia. Yaitu apa? Darah nyamuk yang mengenai tangan kita itu walaupun darahnya najis, tetapi karena sedikit dan sulit dihindari, maka dianggap tidak apa-apa. Najis yang sedikit itu dimaafkan. Di dalam matan Nabi juga disebutkan madzhab Syafi'i bahwa semua baul, ya, semua air kencing dan kotoran itu najis illa kecuali yang sedikit. Termasuk kalau kita buang air kecil sambil berdiri atau sambil duduk, itu dipastikan nyiprat. Tahu nyiprat, Pak ya? Nyiprat, dalam bahasa Indonesianya apa nyiprat? Nggak ada. Menciprat, ya, jadi airnya itu membalik ke kita, ya. Tetapi kita tidak tahu, tidak merasa karena nggak kelihatan cipratan air kencing itu. Baik ketika dia sedang jongkok, atau dia lagi duduk, atau berdiri. Kan sekarang ada 3 buang air kecil itu qu'udan wa ala junubim, ya, dalam bahasanya itu menyebut nama Allah itu dengan dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dan keadaan tidur. Maka kencing sekarang pun ada 3, dalam keadaan duduk, dalam keadaan jongkok, dan dalam keadaan berdiri. Semuanya ada dalam satu masjid. Kadang-kadang ada 3 itu. Minah yang WC atau toilet yang jongkok, atau yang duduk, atau yang berdiri, ada semuanya. Ya, berbaring nggak ada, kecuali di ketiga-tiganya itu pasti nyiprat. Cuma kita tidak tahu. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' menyebutkan bahwa tarfun, ujung dari cipratan itu kemana aja kita nggak tahu. Mungkin ke badan kita, ke baju kita nggak tahu. Maka dimaafkan yang seperti itu. Maka tadi cicak, kemudian darah nyamuk, lalat, itu dimaafkan. Kecuali kalau tadi air kencing, ada anak kita bawa sholat, tiba-tiba dia nggak pakai pampers, kencing, mengenai baju luar kita, padahal kita lagi sholat subuh 1 rakaat atau sholat maghrib 2 rakaat. Bagaimana caranya? Kita buka baju kita dan kita teruskan sholat. Telanjang itu kalau terbiasa menggunakan baju satu.
Kalau terbiasa menggunakan baju dua, dia nggak telanjang, Pak. Maka diharapkan di sini baju itu harus bisa rangkepan, baju dalam dan baju luar. Baju dalam itu kaos yang meresap keringat dan sebagainya. Baju luar ini, maka ketika najis bisa dibuka. Bagi yang bajunya satu dibuka, telanjang tadi. Nah, maka dianjurkan Bapak sekalian itu bajunya double. Termasuk yang sering disalahpahami oleh sebagian orang, ketika sholat baju cuma satu, pendek lagi pakai kaos. Biasanya itu anak-anak muda, udah badannya besar, kaosnya kecil. Pendek lagi, ketika sujud atau rukuk kelihatan belakangnya, belahannya, bahkan belahannya. Nah, itu nggak benar, Pak. Maka diharapkan untuk kesempurnaan sholat kita menggunakan dua baju. Ketika baju luar kena najis atau terbuka, kita masih ada baju di dalamnya. Kalau ibu-ibu nggak usah ditanya, karena pasti ya bajunya rangkap 3 atau 4. Hadirin rahimakumullah, ya. Itu definisi toharoh. Tadi kita bicara masalah toharoh, ya. Jadi toharoh itu berarti apa? Raf'u al-hadas wa izalatun najas. Jadi najis itu selama itu bisa kita hilangkan, maka tidak membatalkan sholat. Jika najisnya di tengah sholat, maka tinggal kita melanjutkan sholat. Atau bahkan kalau kita mengetahui najis setelah sholat, ini setelah sholat nih, kemudian baru tahu ternyata celananya atau sarungnya ada najisnya, maka tidak perlu mengulangi sholat. Nah, baik, hadirin rahimakumullah. Sekarang kita masuk ke pembahasan kita. Bagaimana kalau orang berhadas kecil, ya. Hadas itu hadas kecil. Hadas dibagi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil sebagaimana telah terangkan, hadas besar adalah dia dalam keadaan junub. Hadas besar itu diantaranya adalah haid perempuan, nifas, ya, itu hadas besar, dan ketika melahirkan. Adapun darah istighadah ibu-ibu itu tidak masuk hadas besar. Darah istighadah adalah darah yang keluar bukan nifas dan bukan haid. Adapun darah haid adalah adam al-kharij ala sabilis sihhati, ya, min ghairi wiladati. Jadi darah haid adalah darah yang keluar karena menunjukkan kesehatan. Jadi itu sehat kalau ada darah haid keluar, dan bukan karena melahirkan. Itu darah haid. Darah haid adalah menyebabkan orang harus mandi besar. Jadi yang membuat orang itu mandi besar adalah darah haid dan darah nifas. Kalau istighadah tidak, ya. Kemudian tentunya masalah junub ini panjang. Intinya bahwa hadas dibagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Kalau orang berhadas kecil boleh tinggal di masjid. Ini di antara bapak sekalian sekarang lagi ikut ngaji ini, kemudian keluar angin, ya batal, nggak masalah. Maksudnya nggak masalah itu tidak haram tetap ikut pengajian, tidak haram tetap duduk di masjid, boleh menurut mayoritas ulama. Dalilnya adalah ahlus suffah, ahlu suffah. Tulisannya begini, as-suffah shad fa, as-suffatu sofa shad fa, itu artinya suci. Makanya kemudian saya tulis di sini sufi. Kalau sebenarnya bahasa yang tepat itu sufi, ya gini, sufi. Shad pakai shad, yaitu orang yang suci atau yang mensucikan diri. Kemudian tasawuf, nah ada cerita namanya tasawuf itu orang
atau tasawuf itu suatu ilmu yang mensucikan diri, mensucikan jiwa, itu namanya ilmu tasawuf. Maka kalau di Al-Azhar, Jamiatul Azhar, Universitas Al-Azhar Kairo, itu kadang tasawuf itu masuk dalam ranah akidah, ilmu akidah dan tasawuf. Padahal sebenarnya kalau di Madinah, Universitas Madinah Al-Munawwarah, ini berbeda metodologi. Tasawuf sendiri sudah masuk dalam ranah akidah, karena akidah itu keyakinan yang kemudian di dalamnya ada pembersihan jiwa. Lebih tepatnya atau lebih populernya adalah tazkiyatun nafsi, membersihkan diri. Ya, itu dari kata wa yuzakkihim, dan Rasul-Rasul itu mensucikan diri para sahabat dengan membaca Al-Qur'an. Nah, makanya di dalam kajian-kajian ada nama apa temanya Ustaz? Tazkiyatun nafs, membersihkan diri. Kita bicara tentang yakin, kita bicara tentang sabar, tentang qanaah, tentang syukur, tentang takut, ya, khasyah, tentang mengharap Allah Subhanahu wa taala. Itu ada pembahasan khusus ilmu-ilmu jiwa atau ilmu-ilmu hati. Ya. Jadi rahimakumullah, kenapa Ahlussuffah? Ahlussuffah adalah orang-orang miskin dari kalangan muhajirin. Orang muhajirin ini kan tinggalnya di Mekah, ya kan? Tinggalnya di Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah. Di Mekah dulu miskin, di Madinah miskin juga. Kalau di Mekah kaya, biasanya di Madinah ikut kaya, tapi tidak semuanya. Ada sebagian yang mungkin di Mekah punya harta, kemudian berhijrah ke Madinah, hartanya sudah ditinggal semuanya. Di Madinah tidak ada pekerjaan, nah, sehingga dia tidak bisa makan, tidak bisa punya rumah, akhirnya tinggal di masjid. Itu namanya Ahlussuffah. Lah sufi ini, para hadirin rahimakumullah, sufi ini, ya, sufi ini para ulama berbeda pendapat bagaimana asalnya itu dari mana. Ada yang mengatakan sufi itu asalnya adalah dari sufa ini, orang yang tinggal di masjid, sufah. Ada yang mengatakan sufi itu dari kata sufun. Sufi itu adalah, sufun itu adalah kulit kambing atau kulit sapi atau kulit unta yang, ya, atau tepatnya kulit kambing yang kemudian dibersihkan, dijadikan jaket. Ya, kita pernah pakai jaket yang terbuat dari kulit. Nah itu, kemudian kadang untuk karpet, untuk sajadah, untuk keset, itu dari kulit kambing juga bisa. Nah itu dipakai. Nah dulu orang-orang sufi yang mendahulu itu menggunakan pakaian dari suf, atau minimal pakaiannya tidak halus, bukan kain apa, kain sutra, bukan kain Jepang, katun Jepang, bukan apalah, tapi pakaiannya kasar karena dia miskin atau memang dia tidak mau bermewah-mewahan. Maka disebut dengan sufi karena menggunakan pakaian itu kata sebagian ulama. Ada yang mengatakan disebut sufi karena dari kata tasawuf tadi, ya. Karena dia mensucikan diri dari sofi. Sofi itu bersih, sofi, airnya sofi, itu karena airnya bersih. Kenapa kita bicara ini para hadirin? Karena kita bicara Ahlussuffah. Ahlussuffah itu nggak punya tempat, nggak punya makan, maka tinggalnya di masjid. Apakah hari ini masjid-masjid menyediakan tempat untuk orang-orang yang tidak punya rumah? Kan nggak ada, sekarang nggak ada kan. Tapi kalau masjid sekarang menyediakan tempat untuk santri banyak. Ini masjid namanya di Nur Huda ini, samping situ dibuat asrama di tingkat ini SD, TPA ini tingkat, kemudian di situ ada asrama untuk santri. Ya, jadi nanti santri-santri ini dibiayai oleh masjid. Ya, mereka lah yang menjadi imam, mereka yang menjadi penghafal Al-Quran dan seterusnya. Nah itu juga ada sekarang sistem pondok pesantren tapi menempel di masjid. Itu bisa dikatakan kayak Ahlussuffah, ya, tinggalnya di masjid, makanya di masjid.
Pertanyaannya para rahimakumullah, orang yang tinggal ahlus sufa ini itu kira-kira setiap jam atau 24 jam dalam keadaan suci enggak? Tidak. Ya, pasti tidak. Sulit orang 24 jam dalam keadaan suci kecuali Bilal. Bilal ketika batal itu pun enggak 24 jam wudu, batal wudu, batal wudu. Tapi enggak semuanya kayak Bilal. Lah kalau orang tinggal di masjid pastinya batal. Nah, dari sini kemudian para ulama mengatakan boleh dalam keadaan tidak suci tinggal di masjid sebagaimana ahlus suffah. Jadi kalau bapak batal malas wudu nggak apa-apa, tetap duduk di masjid. Kecuali kalau syuruk wudu dulu kemudian baru sholat lagi. Itu para hadirin rahimakumullah dalil pertama yang diambil oleh mayoritas ulama tentang kebolehan duduk bahkan tidur di masjid. Larangan tidur di masjid itu sebenarnya baru sekarang aja. Kenapa? Karena karpetnya bersih, karpetnya di vacuum cleaner ya, dibersihkan terus. Makanya kalau tidur nanti ngiler, orangnya ngiler. Kalau ngiler bau, orang sujud bau banget nih, bau ilernya siapa. Maka dari situlah dilarang tidur di masjid. Tetapi kalau sekarang pertanyaannya, kalau itikaf gimana? Tidurnya di mana? Di masjid. Nah, oleh karena itu masjid yang paling enak itu punya ruangan khusus untuk tidur, untuk orang yang menginap. Di beberapa masjid yang memanggil penceramah dari luar kota, karena dia menyediakan tempat ya, untuk penceramah atau untuk tamu untuk tinggal di situ, walaupun itu masih dalam lingkungan masjid. Nah ini mengambil dari kasus ahlus suffah itu, karena masjid memang bukan sekedar sholat ya, tapi juga untuk hal yang lain. Bapak mungkin mendengar ya apa namanya Masjid Al-Falah, dengar ya? Dengar nggak Pak? Sragen. Itu menyediakan bahkan tempat tidur ya, datang tidur gratis, bahkan diberi makanan. Makanannya tidak mesti Sabtu pagi saja ya, ya insya Allah ada yang Sabtu pagi, tapi tiap hari kapan saja ya. Enggak, itu cerita sampai ada masjid seperti itu. Bahkan bukan suruh tidur di masjid, ada tempat dipan-dipannya, ada kasurnya, itu semuanya gratis ya. Itu di dalam masjid kan ujungnya besar, dipan bagian belakang ya, itu diberi tempat tidur ya, dan sebagainya. Intinya bahwa para hadirin rahimakumullah, zaman sekarang pun ada kayak ahli suffah seperti itu yang dalam perjalanan. Tentunya kalau di Masjid Nurul Huda tidak seperti itu, karena letaknya yang masuk gang pojok ya, jarang orang lewat di sini. Kecuali kalau Masjid Al-Jihad ya, Keranggan tuh pinggir jalan masih oke. Masjid Syuhada, nah itu barangkali orang bisa. Masjid Keranggan, Masjid Nurul Huda mana ini, masuknya aja salah-salah. Makanya mungkin tidak perlu itu ya, kecuali orang-orang yang kenal dengan Masjid Nurul Huda ini, walaupun tempatnya bagus ya. Hadirin rahimakumullah, itu pertama ya, bahwa dalilnya adalah ahlus suffah. Yang kedua, ini pengembangan Pak. Yang kedua, Imam Ghazali ya, tentunya ini mazhab Syafi'i, mengatakan Imam Ghazali ini seorang imam yang masih kontroversial menurut sebagian orang ya. Dalam mazhab Syafi'i tentunya dimuliakan karena dia ahli fikih dan ahli usul fikih. Jadi usul fikihnya mazhab Syafi'i itu berasal dari Imam Ghazali. Imam Ghazali punya guru namanya Imam Al-Haramaini dan seterusnya. Nah, ini panjang ceritanya. Kemudian Imam Ghazali juga dianggap ya, sebagian ulama sebagai tokoh spiritual, yang tokoh dalam tazkiyatun nafas, di dalam buku namanya Ihya Ulumuddin ya. Tetapi yang menarik, sebagian orang mengatakan itu nggak setuju dengan Imam Ghazali karena banyak kesufinya, kemudian banyak menyebutkan dalam bukunya itu hadis-hadis yang dhaif
Ya, ini terjadi dua pendapat. Bahkan kalau di Madinah itu ada seorang dosen yang menurut saya berlebihan, ya, mengatakan Imam Ghazali punya buku namanya Ihya Ulumuddin, menghidupkan ajaran agama, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Dia plesetkan, Pak, menjadi Imatatu Ulumuddin, membunuh, kata dia menghidupkan. Enggak, itu diganti menjadi membunuh ilmu-ilmu agama, saking enggak senangnya. Nah, ini para hadirin rahimakumullah, biasa ada seorang ulama, ya, itu pro dan kontra, termasuk Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Bagi sebagian orang, ya, itu mengatakan itu berlebih-lebihan. Jadi begitulah, ya. Tapi kita pertengahan, siapa aja ulama yang memang perkataannya baik, ya, benar, kita terima. Termasuk di sini Imam Ghazali mengatakan bahwa pengganti tahiyatul masjid, ya, itu adalah tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Apa maksudnya? Begini, maksudnya bahwa jika ada orang tidak berwudu, belum berwudu atau batal, langsung masuk masjid karena pengajian, karena ada acara apa, atau karena ingin bersihkan, maka kalau dia nggak bisa tahiyatul masjid karena belum berwudu, maka hendaknya dia membaca apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. 4, Pak, ya. Inti dzikir itu 4. Ini itu hampir mayoritas ulama mengatakan seperti itu. Inti dzikir itu 4. Seperti kita habis sholat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kita sebut dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Bukan tahlilan, tapi tahlil, ya, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Imam Ghazali. Kemudian ada sebagian ulama mengatakan begini, kalau seandainya, ya, seseorang enggak berwudu dibolehkan, ya, untuk, ya, bukan, ada satu lagi, mohon maaf, ada satu lagi di sini pengganti Al-Fatihah. Jadi ada satu hadis menyebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW melihat seseorang masuk masjid atau seseorang tidak bisa membaca Al-Fatihah, susah masuk Islam, baca Al-Fatihah susah banget. Jangan baca Al-Fatihah, bismillah aja belepotan, apalagi alhamdulillah susah. Lah, padahal sudah masuk waktu maghrib, bagaimana cara sholatnya? Udah ganti dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Udah, itu cukup mengganti Al-Fatihah. Dan itu madzhabnya Abu Hanifah. Abu Hanifah itu mengatakan, Abu Hanifah itu bedanya dengan madzhab Syafi'i. Abu Hanifah itu menggunakan keumuman ayat-ayat dan hadis. Contohnya gini, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, dalam surah Al-Muzammil, jika engkau sholat maka bacalah yang mudah bagi kamu. Jadi bacalah Al-Quran yang kamu hafal, yang mudah bagi kamu. Makanya Abu Hanifah tidak mewajibkan seseorang baca Al-Fatihah. Dari mana tuh kewajiban baca Al-Fatihah katanya? Kan kata Al-Quran pokoknya baca aja. Cuma kalau mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Ahmad, mazhab mengatakan bahwa sholat itu wajib membaca Al-Fatihah. Karena hadis, yaitu apa? La sholata liman lam yaqra' bi ummil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Apa bedanya dengan Abu Hanifah? Abu Hanifah mengambil Al-Quran, Imam Syafi'i mengambil hadis. Kira-kira kuat mana, Pak? Bapak terpengaruh kan? Bapak terpengaruh. Al-Quran dengan hadis kuat mana, Pak? Tadi katanya kuat Al-Quran, sekarang diam. Saya terus di sini lah biar mudah. Saya buat denah ya. Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah menggunakan Quran, Pak. Ini kalau
Ini Imam Syafi'i dan teman-temannya ya imam yang lain menggunakan hadis. Pertanyaannya, Quran dan hadis kuat mana? Tergantung gimana. Ini kadang-kadang orang kadang-kadang dijebak begitu ya. Kalau para ulama mengatakan tidak bertentangan antara Al-Quran dan hadis. Cuma kalau ada dalil yang kelihatan bertentangan, itu para ulama berbeda pendapat didahulukan yang mana. Abu Hanifah mengatakan Al-Quran itu didahulukan karena dia umum, maksudnya dalilnya umum. Faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah yang mudah bagi kamu dari Al-Quran. Baca apa saja. Qul huwallahu ahad, inna a'tainakal kautsar. Tidak mesti Al-Fatihah. Mana mesti Al-Fatihah? Kalau Asy-Syafi'i mengatakan ya ini khusus, maksudnya begini, itu kan umum, itu kan undang-undangnya, katakanlah masih umum, itu dikhususkan, dijelaskan di dalam hadis. Jadi keumuman Al-Quran itu dikhususkan dengan hadis. Contohnya begini, sholat. Mana sholat yang menunjukkan ya harus sholat maghrib, isya, subuh, duhur, asar? Nggak ada dalam Al-Quran. Sholat asar, sholatnya duhur ada, Pak. Kemudian kenapa sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat? Dari mana itu? Al-Qurannya mana? Jadi kayak gitu, Qurannya pokoknya sholat kan gitu. Jumlahnya nggak ada, maka terserah sholat apa saja. Makanya Quran itu diterangkan oleh hadis. Maka jangan ikut aliran sesat yang namanya ingkaru sunnah. Ingkar sunnah itu tidak percaya sama hadis. Itu ada di Jakarta Timur. Bukan ada Jakarta Timur, tapi ada di SPBU. SPBU itu apa? Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Kok ada di SPBU? Karena suka membagi buku-buku kecil di SPBU. Dan beberapa kali saya dapat itu. Itu buku itu pasti nggak ada hadisnya. Ya, kalau saya baca buku itu isinya cuma Quran, Allah berfirman, itu pun terjemahannya semuanya Allah berfirman. Isinya itu Allah berfirman aja. Cuma dipilah-pilah gitu, ayatnya dia pilih-pilih. Itu namanya ingkar sunnah. Kenapa? Tidak menyebut hadis. Saya pernah di daerah, ini Bekasi ya, di daerah Jati, ini namanya Jati Rangon ya, Jati Sampurna. Ada di Jati Asih atau Jati apalah ya, pokoknya Jati gitu ya. Jati Aceh, Jati Murni, sekitar sana lah. Komsen ke sana itu apa? Jatisari. Nah, Jatisari itu saya pernah kajian udah lama ya, kajian begitu. Ternyata dia sepertinya orang ingkar sunnah. Karena mendebat itu. Mana sunnah itu kapan dikerjakan? Pokoknya macam-macam lah. Ya. Artinya dia tidak percaya dengan sunnah, itu bahaya. Walaupun sekarang hampir nggak ada itu, tapi artinya itu kalau ada pemikiran seperti itu sesat. Ya, karena apa? Tidak mengakui sunnah. Kalau Abu Hanifah bukan nggak mengakui sunnah, tapi sunnahnya dikalahkan kalau ada Al-Quran. Tetapi kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik tidak. Qurannya dipakai, tapi untuk yang umum, sedang yang khusus itu menggunakan hadis. Globalnya Al-Quran, rinciannya hadis. Aqimis sholata, tegakkan sholat kan dalam Al-Quran. Gimana caranya? Hadis. Hajilah, gimana caranya? Hadis. Puasalah, bagaimana caranya? Hadis. Memang kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban haji ada di Quran, tetapi nggak disebut rinciannya dalam hadis.
Begitu Pak, kira-kira begitu. Makanya di sini Mahitul Salam mengatakan Al-Fatihah itu rukun, walaupun Al-Quran tidak menyebutkan, tetapi karena hadis menyebutkan, kita ambil yang hadisnya dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Begitu caranya. Oleh karena itu Abu Hanifah dalam hal ini, jika orang tidak bisa membaca Al-Fatihah, boleh membaca Al-Quran yang lainnya atau membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Pertanyaannya, kalau seandainya Al-Fatihah aja bisa diganti dengan empat ini, maka tentu tahiyatul masjid yang hukumnya sunnah boleh diganti dengan membaca zikir. Jadi kalau bapak lagi malas tahiyatul masjid, silahkan duduk tapi sambil membaca Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wala ilaha illallah. Itu Pak ya. Makanya di sini berarti boleh duduk di masjid sambil berzikir, tetapi dia belum berwudu. Karena zikir itu syaratnya tidak mesti berwudu. Kalau baca Al-Quran, sebagian ulama mengatakan harus berwudu supaya tidak terkena larangan. Bagaimana? Kita membaca Al-Quran lewat hafalan, tetapi niatnya zikir. Saya daripada nganggur nih, mendingan saya baca li ilafi Quraisyin ilafi rihlatas syita'i wasaif, gitu. Jadi niatnya zikir, bukan baca Al-Quran. Kenapa? Karena dia nggak berwudu umpamanya. Baik, ada rahimakumullah. Selesai yang pertama, berarti orang yang tidak berwudu boleh duduk di masjid berzikir. Sekarang bagi yang sudah berwudu, sunnahnya apa? Apakah duduk di masjid sunnah? Sunnah Pak. Ada sebagian nggak boleh. Ngapain duduk di masjid? Kita jawab, duduk di masjid sunnah. Hanya duduk saja sunnah. Ada dua dalil. Pertama, malaikat. Bapak duduk, ini malaikat akan mendoakan, Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berilah dia mendoakan, berilah dia kebaikan, berilah dia rahmat. Ini rahmatnya. Jadi berikan dia rahmat. Kapan itu? Selama dia di masjid, selama masih berwudu. Jadi gini, akhirnya orang tidak berwudu boleh duduk di masjid, tapi lebih baik dia berwudu. Kenapa lebih baik berwudu? Karena didoakan oleh malaikat sama dia di masjid. Maka bapak-bapak ingat pengajian ini sebaiknya dalam keadaan wudu. Walaupun dia duduk di belakang, walaupun dia duduk senderan, walaupun duduk sambil ngantuk-ngantuk dikit, walaupun dia melamun, walaupun dia ngobrol, dia main HP, tetap aja malaikat akan mendoakan. Karena nggak ada syaratnya deh, malaikat mendoakan kecuali yang main HP, kan nggak ada. Nah, boleh. Nggak ada. Kemarin itu saya waktu di masjid mana, di pinggir jalan itu, habis sholat buka HP, maksudnya buka mushaf atau menjawab WA orang karena ada suatu kepentingan. Dia datang, Pak, katanya, sekarang itu rata-rata main HP di masjid. Saya senyum aja. Hanya dia aja yang tidak pakai, karena dia nggak punya HP masalahnya. Tuh dia hancur gitu, nggak saya tanggapin. Nanggapin sama orang kayak gitu, ngapain kan gitu. Dia nggak paham, tidak setiap orang megang HP main game. Itu kan anak-anak main game. Di tempat kami itu kalau anak kemudian main HP, main game. Nah kalau orang tua gini main game ngapain? Buka HP itu ada Qurannya, nah, gitu ada. Maka saya bilang kepada mahasiswa itu, Anda punya HP, punya laptop, nggak ada aplikasi Al-Qurannya, itu haram untuk mahasiswa. Untuk bapak-bapak sunnah. Maka bapak yang punya HP, pastikan ada aplikasi Al-Quran. Ibu-ibu juga penting, karena ibu-ibu itu kadang-kadang datang bulan haid, nifas, istihadah. Karena sebagian orang melarang baca Al-Quran kan, tapi kalau main HP boleh. Jadi dalam keadaan haid, wah ini gimana Ustaz, saya membaca Al-Quran, nggak boleh. Nah terus beli HP.
download aplikasi Al-Quran, terus baca Al-Quran. Kita Al-Quran bukan ini HP. HP yang di dalamnya ada Al-Quran. Maka HP ini kalau diginikan, dikantongi ke toilet boleh nggak? Boleh, karena kalau nggak dibawa ke toilet HP-nya hilang. Bukan ilmu ngeles, memang kayak gitu, wah. Loh, sekarang ini Quran atau HP, Pak? HP. Lah ya sudah, boleh nggak dibawa ke toilet? Nggak ada satupun yang melarang, ulama dilarang membawa HP ke toilet, nggak ada. Lo kan isinya Quran. Sekarang saya tanya, Bapak Al-Quran atau manusia? Boleh masuk toilet Bapak? Lo isinya kan Al-Quran. Baca kan hafal Al-Fatihah Pak ya? Sama, lo ada Al-Fatihahnya di dalam otak kita, kok boleh masuk toilet? Lo kan Fatihahnya ada di sini. Kecuali dibunyikan Alhamdulillahirabbil alamin sambil jongkok, itu nggak boleh. HP juga gitu, HP dalam keadaan dimatikan boleh, tapi kok dihidupkan ada isi Al-Qur'annya nggak boleh. Oleh karena itu ringtone bunyi bunyi HP berdering itu tidak boleh menggunakan bacaan Al-Qur'an. Loh kan bagus Ustaz, enggak, bukan masalah bagusnya. Takutnya kalau dibawa ke toilet ada yang nelpon, ini lagi di mana? Saya lagi di WC. Oh, bacanya itu Al-Quran. Kok itu ada orang di WC baca Al-Quran? Bukan, itu orang nelpon. Oleh karena nada dering itu kalau kepingin nggak lagu-lagu, nggak dangdutan, nggak apa, pakai nasyid, nggak apa-apa, pakai apa gitu. Tapi kalau Al-Quran jangan, karena menghindari penggunanya di toilet. Itu Pak ya. Oleh karena itu sampai mana kita bahwa di dalam masjid ya hendaknya kita berwudu karena akan terus didoakan malaikat walaupun menggunakan HP. HP pun diboleh gunakan untuk baca Al-Quran, baca hadis, dan menjawab WA. WA pun jangan bagus-bagus. Bapak lagi di mana? Lagi di masjid. Ada tamu, ya sudah tunggu, kan nggak masalah. Ya. Kenapa Rasulullah SAW itu didatangi tamu? Bahkan habis sholat zuhur, belum sempat sholat sunat, datang tamu. Boleh nggak terima tamu dalam masjid? Boleh. Boleh nggak makan di masjid? Boleh. Jadi kita jangan terlalu ini minuman di masjid. Ada gambar Superman lagi. Nggak masalah. Kadang-kadang orang itu terlalu berlebihan. Wah, nggak boleh minum di masjid, nggak boleh makan di masjid. Nah, Rasulullah dan para sahabatnya makan di masjid karena itikaf. Ya, makanya boleh bawa ke masjid asal pemakaiannya harus bagus, tidak untuk hal-hal yang tidak baik, kemudian bermaslahat, ya, dan seterusnya. Termasuk ini kan alat elektronik bisa ya menambah wawasan ya, dengan bisa melihat alat elektronik. Ini kan HP juga, iPad, tablet. Nah, artinya kan boleh kan? Nah, itu Pak, ya itu untuk kebaikan. Jadi jangan terlalu kaku dalam menghadapi, dalam memahami Islam. Baik, ada rahimakumullah. Pertama, malaikat akan mendoakan. Kedua, duduk menunggu sholat. Nah, barang siapa yang duduk menunggu sholat, maka dianggap dia sholat. Makanya ba'dal maghrib sampai isya cuma duduk-duduk aja ngobrol ngalor ngidul, itu dianggap dia sholat. Jadi Bapak kalau kepengen sholat tapi nggak capek duduk di masjid sambil ngobrol bagaimana gini, termasuk ini Pak, Bapak mendengar pengajian sambil duduk sambil layah-layah senderan ya, itu dianggap berzikir, pahalanya sama dengan pahala orang yang membaca Al-Quran. Maka jangan sampai Bapak dan Ibu sekalian lagi ada kajian, oh saya baca Al-Quran ngapain, cuma dengan pengajian aja, mendingan saya baca Al-Quran. Kan ada orang kayak gitu Pak. Loh, menuntut ilmu itu lebih baik, lebih mulia, lebih banyak pahalanya daripada membaca Al-Quran. Orang baca Al-Quran bacaannya salah, kemudian nggak tahu maknanya.
Nah, kita menuntut ilmu itu menerangkan Al-Quran ini, menerangkan Al-Quran dan Sunnah. Maka menuntut ilmu itu lebih baik daripada ibadah sunnah. Dalilnya tadi Rasulullah SAW habis sholat zuhur tidak sholat sunat. Ngapain nemui tamu? Tamunya bertanya tentang Islam. Karena ya Rasulullah, bagaimana Islam? Diajari Islam satu persatu sampai asar. Rasulullah mendahulukan terima tamu, mendahulukan mengajar orang daripada sholat sunnah. Itu sholat sunnahnya kapan? Sholat sunnahnya ketika pulang habis asar, ya, ke rumah salah satu istrinya, di situ sholat ba'diyah duhur, tapi dilaksanakan ba'da asar. Ini ada perubahan suara, namanya isyarat. Ustadz sudah selesai katanya. Udah belum ya? Tapi suruh sudah. Oh, belum juga kan? Suruh aja belum. Oh ya udah. Ya baik, hadirin rahimakumullah. Jadi gitu Pak ya. Duduk saja berpahala. Asal berwudu. Apalagi kalau ada tausiah. Ya. Hadirin rahimakumullah. Sekarang yang ketiga terakhir, berhadas besar. Ada nggak orang itikaf? Ya, itikaf, kemudian dia bermimpi basah. Boleh nggak bermimpi basah di dalam masjid? Boleh nggak Pak? Boleh. Karena bermimpi itu bukan kehendak kita. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki, tiba-tiba bermimpi bangunnya basah semua. Berarti dia junub. Artinya boleh junub di masjid kalau nggak sengaja. Termasuk perempuan lagi dengar ceramah, lagi di masjid, datanglah head itu nggak dikehendaki, cuma datang tiba-tiba, maka dibolehkan. Tetapi kemudian dia langsung keluar mandi gitu. Nah, ada yang mengatakan tidak boleh junub di masjid. Dalilnya surat An-Nisa ayat 43. Wala junuban. Junub itu artinya apa sih Pak? Junub itu artinya jauh atau di samping. Junub itu jauh atau di samping. Anta jambi, kamu di samping saya, itu jauh dari saya. Ya. Junub itu jauh. Kenapa jauh? Karena orang yang sedang junub biasanya akan menjauhi orang, bukan menjauhi suami, menjauhi orang. Justru karena dekat dengan suami itu akhirnya junub. Maksudnya orang junub itu pasti malu deh, iya kan? Pasti malu dong. Oh, saya lagi junub nggak mau ketemu sama orang karena belum mandi. Jadi junub itu artinya jauh. Wala junuban, dan tidak boleh orang junub itu mendekati masjid illa abili sabilin, kecuali kalau lewat saja. Ini mazhab Syafi'i, bahwa orang junub tidak boleh tinggal di masjid. Ada yang mengatakan boleh tinggal di masjid asal berwudu. Memang wudu tidak mengangkat hadas besar, tetapi minimal mengurangi. Maka boleh tinggal di masjid asal dia berwudu. Yang menarik, ada sebagian ulama mengatakan boleh. Apa dalilnya? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan suatu ketika saya lagi junub siang hari di rumah, tapi kemudian dia berjalan keluar, belum mandi sudah berjalan keluar, ketemulah sama Rasulullah di depan tono. Ada Rasulullah. Akhirnya dia masuk gang set supaya nggak ketemu Rasulullah. Besoknya ketemu Rasulullah. Kenapa kemarin kamu menghindar? Memang ada apa? Ya, ayo ada apa? Rasulullah mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, kemarin itu saya itu lagi junub belum mandi, malu ketemu dengan engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, subhanallah, maksudnya Allah, sesungguhnya orang muslim itu tidak najis. Innal muslima
la yanjus, orang muslim itu tidak najis. Kalau orang kafir najis. Innamal musyrikuna najas, dalam surat Taubah ya. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Bahkan ada yang mengatakan najis badannya, sebagian ulama sih, tapi aslinya najis akidahnya. Maka fala yadkhulul masjidal haram ba'da amim hada, enggak boleh masuk Masjidil Haram ya. Itu karena najis, walaupun itu najis akidahnya. Tetapi muslim juga enggak najis, walaupun dia junub enggak najis. Makanya ketika dia meninggal dunia dan dia dimandiin, tidak harus tangannya yang mandiin dicuci karena dia nggak najis ya. Tapi disunahkan dia berwudu dan mandi setelah mencuci mayit. Memandikan mayit disunahkan untuk mandi, tapi sebenarnya dia nggak najis. Al muslim la yanjus, muslim itu tidak najis. Maka ketika junub maka dia boleh di masjid menurut sebagian orang. Baik, ada rahimahullah. Dulu ada seorang perempuan menjadi marbot masjid pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan janda ya, udah tua, ibu-ibu. Rasulullah direkrut menjadi marbot masjid. Enggak punya rumah, tidur di masjid, membersihkan masjid. Suatu ketika ibu itu enggak ada. Rasulullah datang ke masjid, mana ibu itu? Kata ahli masjid, dia sudah meninggal ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kenapa enggak bilang sama saya? Jadi sahabat tuh kadang-kadang mengatakan, ini ibu ini siapa, enggak terkenal. Kenapa kalau mati harus lapor ke Rasulullah? Seakan-akan seperti itu. Rasulullah mengatakan, para sahabatku, di mana dia? Kuburannya di mana? Di sana. Kalau di sini pondok Ranggon gitu kan. Antarkan saya, pada malam hari antarkan saya, kata Rasulullah. Mana kuburannya? Malam hari langsung ke kuburan. Di situ beliau menyolatkan jenazah perempuan marbot masjid. Jadi bagi Rasulullah marbot masjid itu mulia. Ibu-ibu mau jadi marbot masjid kan? Nah itu marbotnya itu oleh Rasulullah didatangi kuburannya, sholat di situ. Ini juga menunjukkan bahwa sholat gaib itu sebenarnya khusus untuk orang yang mati di tengah kampung kafir. Maksudnya mati dan belum disolatkan. Kalau sudah disolatkan nggak perlu. Artinya menunjukkan kalau seandainya sholat gaib itu disunahkan, tentunya Rasulullah ngapain harus ke kuburan malam-malam? Mendingan sholat di masjid, nyolatkan gaib sama ibu itu. Rasulullah enggak, di mana kuburannya? Langsung ke kuburan, disolatkan di kuburan itu. Boleh nyolatkan jenazah di kuburan, karena sholat jenazah itu tanpa rukuk, tanpa sujud. Nah itu. Lah itu juga tinggal di masjid. Bisa haid, bisa nifas dan sebagainya kan? Ya itu salah satu contoh pendapat yang mengatakan junub pun sebenarnya boleh tinggal di masjid. Jadi ada satu ini Pak, satu dalil ini terakhir cerita namanya Sumamatu bin Asal, namanya Sumamatu bin Asal, bukan Asal ya, Asal. Sumamah ini laki-laki Pak, salah seorang panglima perang dari suku Al-Yamamah, suku Najd yang daerah Riyadh sekarang. Ini orang kafir ketangkap, kemudian karena waktu itu nggak ada penjara, diikat di tiang masjid. Jadi masjidnya Rasulullah itu banyak tiangnya. Kalau ingin nyunah banyak, ini nggak ada tiang, nggak nyunah ini. ini anu Pak, apa namanya? Ya untuk ini menyindir orang-orang yang terlalu maksaklek dengan Rasulullah. Ngomongnya gini, masjid Rasulullah itu ada tiangnya, ini nggak ada tiangnya berarti nggak nyunah. Masjid Rasulullah itu atapnya adalah pelepah kurma, bawahnya tanah. Wah ini atapnya bagus, bawahnya karpet, nggak nyunah dong. Ini saya mau cerita, itu kan pada zaman Rasulullah ya, memang begitu sederhana. Bisa bangun masjid bisa, tapi waktu itu beliau menunjukkan kesederhanaan. Yang penting itu ibadahnya, bukan megah masjidnya. Nah, karena tiangnya itu dari pohon kurma,
Maka banyak sekali tiang-tiang di situ, sampai mungkin di daerah mana ya, di daerah Jambi kalau nggak salah ya, ada namanya masjid 1000 tiang atau 99 tiang. Asmaul Husna itu 1000 tiang, saya nggak tahu, banyak tiangnya. Termasuk masjid Madinah sekarang banyak tiangnya juga, masjid Haram sedikit tiangnya. Intinya bahwa beliau ini orang kafir masuk masjid diikat di tiang itu, diikat di tiang masjid 3 hari. Nah, 3 hari dia sudah kafir, udah najis ya kan, kemudian junub nggak mandi. Orang kafir kalau junub mandi nggak, ditaruh di masjid, berarti kan boleh. Kata orang ini, kata ulama ini boleh. Kalau orang kafir aja boleh, apalagi orang muslim. Nah ceritanya begini, saya tambahan sebagai tambahan Pak. Ini diikat di masjid setiap hari, karena Rasulullah ke masjid ditanya, wahai Sumamah, gimana? Bagaimana kabar kamu? Kata dia, wahai Muhammad, tebusan saya akan nebus saya. Berikan saya kebebasan untuk nebus diri saya, karena dia tokoh jenderal gitu. Nanti kaumnya ngirim uang kepada Rasulullah supaya ditebus. Kata Rasulullah, enggak, nanti aja katanya. Terus begitu tiap hari sampai 3 hari, beliau minta supaya dibebaskan, dibayar uang tebusan. Kata Rasulullah, tidak usah, kamu saya bebaskan gratis. Dibebaskan gratis. Dia bingung, loh kok dibebaskan gratis? Ya sudah, bebas aja, dibiarkan aja. Dia bingung. Karena kebingungannya itu akhirnya dia malah datang, ya Rasulullah, saya masuk Islam. Jadi orang itu kalau dibaikin malah masuk Islam. Karena kira-kira masuk Islam, kira-kira apa para hadirin? Karena 3 hari itu melihat jamaah sedang sholat. Kalau hari Sabtu ternyata ada kuliah subuh. Habis kuliah subuh ada makan bersama. Oh ini Islam itu indah. Wah enak banget jadi orang Islam itu. Jamaahnya guyub, grapya, masya Allah, ta'awan, saling menghormati, saling membantu satu yang lainnya. Dia ternyata, oh agama Islam itu ternyata agama yang teratur, tertib, ya kan? Subhanallah. Akhirnya dia masuk Islam karena melihat jamaah di masjid. Makanya kalau ada orang kafir, suruh datang ke Masjid Nurul Huda. Diikat di mana nggak tahu. Nanti 3 hari, insya Allah dia akan masuk Islam. Nah, itu ada di Rasulullah. Jadi peristiwa itu, subhanallah, banyak sekali manfaatnya, banyak sekali pelajaran. Sampai situ aja para hadirin rahimakumullah. Ya, ini masih sesi pertama, sesi kedua nanti bagaimana hukum perempuan yang haid dan sebagainya tinggal di masjid akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan para hadirin? Silakan Pak. Ya. Pertama, pemahaman mihrab di rumah. Mihrab Ini kisahnya Maryam ya. Itu bagaimana soal mihrab? Nah, apakah aturan di mihrab itu berlaku di wilayah ini? Sementara wilayah sebelah sana itu kan bukan mihrab, begitu kira-kira, karena nah kemudian persoalannya adalah soal makan minum tadi. Kalau mihrab itu tidak boleh digunakan untuk yang lain selain ibadah, apakah ini pemahaman? Dan yang kedua mungkin cerita Ustaz tentang kafir tadi yang najis. Ini persis seperti tadi Ustaz bilang yang mengikat tadi, yang kejadian di Eropa. Kalau kita lihat kan di Amerika itu mereka berdakwahnya, mereka datang bahkan ikut sholat di belakang tanpa sebelum Islam, mereka duduk melihatin orang muslim sholat di Amerika itu. Kita masuk masjid ya. Masuk sampai ke mihrab pula melihat sholat duduk di belakang. Pemahaman penjelasan. Baik, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama masalah mihrab. Mihrab ini para ulama masih berbeda pendapat tentang pengertiannya. Tetapi secara umum, nanti kalau nggak salah ada mihrab di sini, dalam pembahasan buku ini ada. Mihrab itu tempat untuk ibadah pada zaman Maryam, pada zaman Nabi Zakaria. Maka mihrab
kalau mau digambarkan itu masjid, jadi masjid ada ruangan khusus ya. Mungkin kalau sekarang ini ruangan DKM itu ya. Ya ini masjid gitu. Mihrab itu berarti ruangan khusus yang dipakai untuk sholat. Ya, untuk tidur. Ya kayak gini lah, kayak itulah mihrab itu ya. Sekarang ada ruangan DKM itu, ruangan untuk menyimpan barang-barang masjid, gudang. Itu mihrab sebenarnya pada zaman Nabi Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk mihrabnya Maryam, maka didapatkan di dalamnya makanan musim dingin yang tidak ada pada musim panas, makanan yang tidak ada di tempatnya Maryam. Jadi makanan dari mana? Itu menunjukkan bahwa pertama mihrab itu untuk sholat, untuk ibadah kan. Yang kedua dia tinggal di situ, tidur di situ karena dia nggak keluar Maryam itu. Ketiga untuk makan. Tetapi benang merahnya bahwa mihrab itu tempat khusus tidak dimasuki orang lain, tidak bercampur dengan jamaah lain. Dulu Rasulullah SAW itu kalau itikaf nggak gabung sama jamaah karena beliau sebagai pemimpin ya, beliau membuat tenda khusus. Sekarang mungkin seorang imam ya, seorang pemimpin itu mungkin itikafnya di dalam kamar itu, kamar DKM itu. Di situ beliau sujud, beliau berdoa, beliau makan bahkan di situ. Itu mihrab yang ada pada zaman Zakaria. Kemudian akhirnya mihrab kemudian berkembang menjadi mihrab itu sebagai tanda kiblat. Ini mihrab jadinya kan. Cuma mihrab pada zaman Nabi enggak sebesar ini Pak. Mihrab itu hanya cukup untuk satu kepala. Lihat aja di Masjid Nabawi. Mihrab itu cuma bangunan, enggak sampai lubang dalam kayak gitu tuh Pak. Cuma untuk kepala. Tanda itu kiblat. Kemudian zaman sekarang berkembang, mihrab malah tempat bersembunyinya imam. Ini yang saya belum tahu dasarnya. Memang mihrab itu bukan untuk sembunyi imam, kan semuanya sembunyi ini kan. Pak, kayaknya gimana gitu. Halo? Iya, tempat khusus. Zaman dahulu itu imamnya itu kelihatan kanan dan kiri. Saya itu pernah zaman dahulu waktu di pondok itu ada seorang ustadz datang dari luar, tiba-tiba langsung jeret sajadahnya ditarik ke belakang. Bingung juga waktu itu. Ternyata baru tahu dia berpendapat bahwa imam itu sebaiknya bisa dilihat dari kanan dan kiri, termasuk khatib. Kalau kayak mihrabnya besar ini, imamnya masuk, khatibnya masuk. Yang sini nggak kelihatan khatibnya mana, masuk mihrab dia. Di beberapa masjid di Jakarta, di kantor saya pernah khutbah di situ. Kalau nggak salah di Telkom atau di mana, itu karena nggak cukup masjidnya, itu mihrabnya, mimbarnya masuk. Tapi kalau pas khutbah Jumat dikeluarin, pas sholat dimasukkan, itu bagus itu. Karena masjidnya sempit. Nah, ini masalah sunnah atau masalah lebih utama. Kalau ini nggak apa-apa. Tapi kalau imamnya kelihatan itu lebih baik. Maka kalau nggak ada jamaahnya cuma 2 shaf, imamnya mundur itu lebih baik. Tapi kalau jamaahnya penuh, temannya nggak cukup, imamnya masuk lagi. Nah, itu namanya mihrab. Mihrab sudah sudah berpindah definisinya. Ini mihrab Pak. Nah, berarti Maryam itu nggak di rumah, Maryam itu di masjid, namanya Masjidil Aqsa, bukan di rumah Pak. Di rumah nggak ada mihrab, mihrab itu untuk masjid, gitu Pak ya. Yang kedua, masalah orang kafir. Orang kafir masuk masjid itu boleh. Tadi kan sudah saya sampaikan, Rasulullah itu kalau menerima tamu orang kafir di mana? Di masjid. Rumah beliau kecil di masjid. Terus Abu Sufyan, termasuk orang-orang mana wafdun itu utusan dari mana ke masjid semuanya, nggak masalah. Kecuali Masjidil Haram, itu nggak boleh masuk. Kecuali kalau masjid Keranggan boleh. Masjid Nurul Huda boleh, Masjid Al-Jihad boleh, Masjid Istiqlal juga boleh. Dulu ada Obama ya masuk Masjid Istiqlal, nggak masalah. Dulu pernah di Solo itu ada walimahan pernikahan di masjid, orang kafir diundang,
diundang oleh sahibul hajat, ada satpam di depan, panitianya nggak boleh, kafir katanya. Oh ribut, loh saya diundang. Nah ini karena orang nggak paham, silahkan masuk masjid, nggak masalah ya, untuk apa namanya menghadiri pernikahan ya. Itu dulu ada pernikahan di mana di Citra Grand itu juga kadang-kadang masjidnya dipakai untuk walimah, masjidnya pernikahan. Nah, nggak masalah di An-Nikmah ya. Itu para hadirin, jadi boleh orang kafir masuk masjid kecuali Masjidil Haram, itu tidak boleh. Kalau Masjid Nurul Huda boleh. Jadi kalau ada orang kafir masuk masjid nggak apa-apa. Gitu Pak ya. Insya Allah bagi di Eropa, Eropa itu tempatnya orang kafir. Nah, mereka masuk masjid silahkan ya, biar mereka kenal dengan Islam. Saya kira cukup itu karena sudah siang dan kita harus sholat juga syuruk ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.